Cerita berawal dari seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun bernama Bagas, yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara dan tumbuh sebagai remaja yang sehat serta aktif. Seperti kebanyakan anak desa, ia sering menghabiskan waktu bermain di sawah, berenang di sungai, dan membantu orang tuanya bekerja di ladang. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Bagas mulai merasa mual di pagi hari. Nafsu makannya berubah drastis. Kadang ia sangat lapar. Tetapi di lain waktu, ia merasa jijik melihat makanan tertentu. Perubahan yang paling mengkhawatirkan adalah perutnya yang perlahan mulai membesar, seperti seseorang yang sedang hamil. Awalnya, ia mengira hanya mengalami masalah pencernaan atau perut kembung. Tetapi semakin hari, ukuran perutnya semakin tidak wajar. Ibunya, Bu Sumi, mulai curiga dan membawanya ke dukun kampung. Dukun itu mengusap perut Bagas sambil merapal mantra, lalu menggeleng. "Ini bukan sakit biasa, Bu. Saya tidak bisa membantu," katanya dengan wajah tegang. Malam itu, Bagas tidak bisa tidur. Perutnya terasa berat, dan di dalamnya ia merasakan sesuatu bergerak. Ia menempelkan tangannya ke perutnya. Ada sesuatu yang jelas menggeliat di dalam sana. Karena kondisi Bagas semakin memburuk, keluarganya akhirnya membawanya ke rumah sakit di kota. Para dokter awalnya mengira ini adalah kasus tumor atau kista yang tumbuh secara tidak normal. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan USG, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Gambar di layar menunjukkan sebuah janin, bukan tumor, bukan kista, tetapi janin yang tampaknya hidup. Dokter yang memeriksa, Dr. Rian, mengernyitkan dahi, lalu menatap layar lebih lama. Para perawat yang berada di ruangan ikut terpana. "Tunggu, ini tidak mungkin," gumam Dr. Rian. Bu Sumi yang berada di ruangan itu langsung panik. "Dok, apa yang terjadi dengan anak saya?" tanyanya dengan suara gemetar. Dokter tidak langsung menjawab. Ia melanjutkan pemeriksaan dengan wajah serius. Lalu berkata, "Bu, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Tapi, di dalam perut Bagas, ada janin. Tapi, bentuknya tidak seperti janin manusia biasa." Mata Bu Sumi melebar. "Apa maksud dokter?" Dokter menunjukkan gambar dari hasil USG. "Lihat ini, matanya terlalu besar untuk ukuran janin manusia. Struktur tubuhnya juga aneh. Dan yang lebih mengejutkan, ada semacam sirip kecil di punggungnya." Ruangan menjadi sunyi. Semua orang di sana merinding. Setelah hasil USG keluar, rumah sakit memutuskan untuk melakukan tes DNA pada janin yang ada di dalam perut Bagas. Hasilnya lebih mengejutkan lagi. DNA janin tersebut tidak sepenuhnya manusia. Ada komponen lain di dalamnya yang tidak dapat diidentifikasi. Kabar tentang kehamilan misterius Bagas segera menyebar di desa. Banyak orang mulai berbisik-bisik, mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa orang tua di desa menghubungkannya dengan legenda lama tentang makhluk halus di sungai desa mereka. Ada sebuah cerita yang turun-temurun diceritakan oleh para tetua desa. Konon, dulu ada seorang wanita yang pernah melahirkan anak hasil hubungan dengan makhluk dari dasar sungai. Anak itu tumbuh berbeda dari manusia biasa, hingga akhirnya menghilang tanpa jejak. Mungkinkah Bagas mengalami hal yang sama? Dalam kebingungannya, Bagas mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum tubuhnya mulai berubah. Ia teringat sebuah kejadian aneh yang ia alami beberapa bulan lalu. Saat itu, ia dan teman-temannya berenang di sungai yang terkenal angker di desa mereka. Saat sedang berenang sendirian, Bagas merasa sesuatu menarik kakinya ke dasar sungai. Ia tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat bayangan sosok wanita berkulit pucat dengan mata besar menatapnya dari dalam air. Bagas tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Yang ia tahu, ia terbangun di tepi sungai, dengan tubuh lemas dan kepala pusing. Bagas tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Tapi sekarang, dengan semua yang terjadi padanya, ia merasa bahwa kejadian di sungai itu mungkin ada hubungannya dengan kehamilan misteriusnya. Ia akhirnya memberanikan diri untuk bercerita kepada ibunya. "Bu, mungkin aku bertemu sesuatu di sungai waktu itu," katanya dengan suara gemetar. Bu Sumi menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca.
Kita harus mencari jawaban, katanya akhirnya. Karena para dokter tidak bisa menjelaskan fenomena ini secara ilmiah, keluarga Bagas akhirnya mencari bantuan dari seorang dukun sakti bernama Mbah Karyo, yang tinggal di desa sebelah. Mbah Karyo dikenal memiliki kemampuan melihat dunia gaib dan mengusir makhluk halus. Saat melihat Bagas, Mbah Karyo langsung menghela napas panjang. "Nak, kamu sudah ditandai oleh penghuni sungai itu. Mereka ingin anak mereka lahir ke dunia manusia." Semua orang yang mendengar perkataan itu merinding. Mbah Karyo kemudian melakukan ritual di rumah Bagas. Ia menyalakan dupa, membaca mantra-mantra kuno, dan memercikkan air bunga ke perut Bagas. Suasana menjadi tegang. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba, Bagas merasa perutnya bergerak lebih kuat dari sebelumnya. Ia menggeliat kesakitan, dan seketika terdengar suara aneh keluar dari mulutnya. Bukan suara manusia, melainkan suara mendesis seperti suara makhluk air. Lampu di rumah itu berkedip-kedip, dan angin kencang berhembus meskipun jendela tertutup. Semua orang di sana mulai ketakutan. Mbah Karyo tetap tenang. Ia melanjutkan ritualnya dengan suara lebih keras. "Wahai penghuni sungai, kembalilah ke tempat asalmu. Anak ini bukan bagian dari duniamu." Perut Bagas kembali bergerak, kali ini lebih kuat. Ia menjerit kesakitan, lalu tiba-tiba tubuhnya melemas. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa saat, perut Bagas mulai mengecil perlahan, seperti sesuatu yang tadinya ada di dalamnya menghilang. Napasnya terengah-engah, wajahnya pucat, tetapi ia merasa lebih ringan. "Apa yang terjadi, Mbah?" tanya ibunya dengan cemas. Mbah Karyo menghela napas. Mereka telah mengambil kembali anak mereka. Tapi ingat, sungai itu tetap bukan tempat yang aman. Jangan ada lagi yang bermain di sana tanpa izin. Setelah kejadian itu, kondisi Bagas perlahan membaik. Perutnya kembali normal, dan gejala aneh yang ia alami pun menghilang. Namun, kejadian ini tetap menjadi misteri yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Desa mereka tetap berhati-hati. Sungai yang selama ini dianggap angker kini benar-benar dihindari oleh warga, terutama anak-anak. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Bagas. Tetapi satu hal yang jelas, ia telah mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains ataupun akal sehat. Bagas sendiri masih sering teringat akan bayangan sosok wanita di dasar sungai itu. Kadang, ia merasa seperti sedang diawasi. Namun, ia berharap kejadian itu tidak akan pernah terulang lagi.